Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Yuk mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 15 ayat 13. Saya bacakan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dikasih Tuhan, orang hidup butuh pengharapan. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, ya sekalipun masih hidup, itu ada istilah begini, hidup segan, mati tak mau. Jadi hidupnya sudah nggak jelas. Kalau orang sudah nggak punya pengharapan, ya seakan-akan hidup itu ya hanya tinggal, ya istilahnya asal hidup saja. Tetapi ya, kita sebagai orang percaya kita patut bersyukur sebab kita punya Allah sumber pengharapan yang senantiasa memberikan kepada kita ya pengharapan itu, sehingga ketika kita menghadapi apapun istilahnya tidak ada kata mustahil, istilahnya tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ya, jadi manusia boleh istilahnya dengan segala rancangannya menemui yang namanya kemustahilan. Tidak mungkin. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, kita akan senantiasa memiliki pengharapan. Sebab Tuhan Allah kita, dialah sumber pengharapan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong akan hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita dalam pergumulan, misalnya sakit, misalnya kita sedang dalam kesulitan masalah keuangan, mungkin sedang ada masalah keluarga, rumah tangga, mungkin secara hitung-hitungan kita sudah nggak mungkin lagi. Ingatlah, masih ada Tuhan, sumber pengharapan kita. Dia yang akan memberi kekuatan ya oleh Roh Kudus ya supaya kita tetap berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya hidup kita benar-benar hidup yang benar-benar hidup. Wah, gimana ya? Pokoknya di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita sedang dalam pergumulan, masalah yang berat, masalah yang sulit menurut kita, jangan pernah berputus asa. Kita punya pengharapan. Bahkan Tuhan kita adalah sumber pengharapan kita. Selama orang masih punya pengharapan, hidupnya pasti penuh dengan gairah. Hidupnya pasti begitu excited gitu ya. Hidupnya begitu menggairahkan. Hidupnya penuh dengan ya harapan-harapan untuk hari depannya. Jadi nggak ada keputusasaan. Ya, kalau orang-orang nggak berpengharapan,
Mau mengapa-ngapain aja rasanya awang-awangan. Lah ngopo dadak begini, ngapain mesti begitu, paling begini, paling begitu. Jadi pesimis hidupnya. Tetapi kita orang-orang percaya yang memiliki Allah sumber pengharapan, kita harus berbeda dengan dunia. Kalau orang lain putus asa, kita mesti punya keyakinan, mesti yakin, ya, sebab kita punya pengharapan dalam Tuhan, ya, sehingga hidup kita nggak dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan lagi. Tetapi seperti dikatakan firman Tuhan, ya, supaya kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi nggak ada ketakutan, kekhawatiran, adanya damai, adanya penuh sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan sumber pengharapan kita yang senantiasa ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah punya sumber pengharapan, artinya apapun keadaan kita selalu ada harapan. Ya, selama ada Tuhan, di situ ada harapan. Ya, jadi tidak ada yang mustahil untuk kita bisa melewati setiap hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan berputus asa dengan keadaanmu. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Dia mau menolong engkau, Dia mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau supaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Karena kita harus tidak sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Dunia penuh kekhawatiran, dunia penuh ketakutan, dunia penuh ketidakpastian. Tetapi kita di dalam Tuhan ada pengharapan. Ya, selalu pegang firman Tuhan, selalu hidup sesuai firman Tuhan, dan selalu miliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi segala sesuatu, selalu optimis, selalu berpikir positif, selalu yakin bahwa kita bisa dan kita akan berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Engkau yang hari ini mengalami keputusasaan, engkau yang hari ini mengalami kesedihan, engkau yang hari ini mengalami seakan-akan hidupmu sudah nggak ada harapan. Dengar baik-baik, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong engkau di balik segala perkara. Ada Tuhan yang akan berperkara dalam hidupmu untuk menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali pagi hari ini, bahwa kami memiliki Engkau, sumber pengharapan kami. Dan ketika ada Engkau dalam hidup kami, maka hidup kami adalah hidup yang berpengharapan. Kami gak akan khawatir dan takut lagi dengan segala perkara yang ada. Masalah boleh datang, pergumulan pasti ada. Tetapi di dalam Engkau ya Tuhan, kami memiliki pengharapan. Karena Engkau lah yang akan menolong kami, memampukan kami, membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, terobosan demi terobosan. Sebab Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami yang menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap miliki pengharapan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.